Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwat samiul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah dan juga taufiknya sehingga kita berkumpul kembali, bertemu kembali bersama dengan saya Zulkifli Mabas, dan juga di tengah-tengah kita hadir Ananda Muhammad Yusuf Sani Tambunan. Ya, beliau hari ini kelihatannya dalam keadaan sehat walafiat, dan sehari-harinya kelihatannya beliau sangat berbahagia hidup di dalam kasih dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang memang semestinya disembah. Para sahabat-sahabat sekalian, tidak lupa kita mengirimkan salam ya pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup ya, yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan manusia kepada ajaran Millah Abraham, yang mana para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan ajaran yang sama, yaitu ajaran Millah Abraham, ajaran yang benar-benar bersumber dari Allah dan kemudian diimani oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan jiwa yang bersih. Sahabat-sahabat sekalian, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hal sunat ya, karena ananda saya ini saudara kita insya Allah dalam waktu dekat akan melakukan prosesi sunat ya, atau khitan, di mana khitan ini adalah merupakan sebuah cerminan ajaran pengikut para nabi. Karena semua nabi-nabi itu bersunat ya, semua nabi melaksanakan perintah Allah yang adalah merupakan perjanjian kekal Allah kepada Abraham bersama anak-anak keturunannya. Jadi saya hanya ingin mengatakan para sahabat sekalian bahwa ketika perintah sunat ini datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim, surah An-Nahl ayat 123 yang mengatakan summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan. Jadi Ibrahim itu adalah sosok nabi ya, sosok bapak para nabi yang kemudian mengajarkan satu ajaran yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia sang Abraham ini adalah orang yang tidak pernah berbuat musyrik, tidak pernah menyekutukan Allah dengan menyembah kepada manusia, apalagi menyembah kepada roh-roh ya, yang bertanduk dan bermata tujuh. Jadi para sahabat sekalian, kalau yang memahami ayat ini, ketika ada perintah bahwa kami mewahyukan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk mengikuti ajaran Abraham, maka orang-orang di luar Islam yang hanya mengkitabkan buku revisian itu tidak akan memahami lebih jauh. Saya pastikan orang-orang ini tidak akan mengerti ya di mana tersembunyinya perintah itu. Karena umumnya teman-teman ya umat buku revisi itu masih menggunakan cara berpikir pengikut Paulus zaman awal dulu, yang rata-rata orang Jawa bilang inji sendikondoro. Ya, artinya bahwa orang-orang ini selalu berpegang teguh kepada konsep imani saja, percaya saja, laksanakan saja, mau salah mau benar, EGP kata dia ya. Nah, pada segala ucapan petinggi-petinggi dari ajaran yang menolak tentang perintah ini, perintah sunat, itu mereka senantiasa
merasa tidak perlu untuk melakukan apa istilah itu, mengekspansi ya kemampuan berpikirnya guna untuk menelaah secara kritis atau secara logis setiap perkataan-perkataan yang ada dari dalam kitab mereka, khususnya ya hal-hal yang berkaitan dengan perintah. Nah, padahal bagi kita umat Islam, umat Rasul Muhammad SAW, satu baris saja kalimat dari dalam kitab kita, ya, atau di dalam Al-Quran kita, yang mengatakan summa auhayna ilaika anittabi'ata millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Satu kalimat ini aja, orang Islam itu sudah paham, sudah ngerti apa maksud yang termaktub di dalam ayat ini, gitu loh. Ayat ini sudah cukup untuk menjadikan dalil meneladani segala bentuk perbuatan lahir dan batin dari Nabi Ibrahim. Lalu kemudian kita dalam perintah itu pasti tahu. Kenapa? Karena ditopang oleh penjelasan sang Rasul Muhammad SAW. Bagaimana kemudian Nabi Abraham mendapat perintah dari Allah untuk bersunat, ya, dan kemudian dipatuhi oleh Rasul Allah Abraham beserta keturunannya. Itu sudah dituangkan, lalu kemudian dipatuhi oleh umat Nabi Rasul Muhammad SAW yang kita ini adalah Islam, gitu loh. Bagaimana kemudian umat Islam itu bisa menerangkan lebih jauh? Ya. Mana buktinya ada perintah sunat bagi Ibrahim dalam Al-Quran? Ya, kita bisa mengatakan bahwa ya tidak ada, sebab memang perintah itu tidak pernah dituliskan dalam Al-Quran. Sederhana sebenarnya. Mana perintah sunat kepada Abraham di dalam Al-Quran? Jawabannya simpel, nggak usah malu-malu. Tidak ada perintah itu dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan kitab yang berisi perintah-perintah untuk Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim, yang sudah wafat ribuan tahun sebelum Al-Quran itu sendiri menjadi kitab seperti yang kita imani saat sekarang. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan menurunkan perintah untuk dilaksanakan oleh manusia yang sudah wafat ribuan tahun sebelumnya? Mana dalilnya perintah kepada Abraham di dalam Al-Quran untuk bersunat? Ya nggak ada lah. Wong Al-Quran itu diperintahkan kepada Rasul Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia yang sudah hidup, yang masih hidup pada kala itu dan yang akan hidup. Jadi hanya pertanyaan orang-orang yang kepepet, yang menemukan dirinya berjalan di atas koridor yang salah, yang akan menanyakan hal itu. Oh, tidak ada perintah bersunat di dalam Al-Quran. Kenapa umat Islam itu bersunat? Mana bukti bahwa ada perintah bersunat kepada Abraham? Mereka lupa bahwa umat Islam itu memiliki dua hukum. Ya, hukum yang wajib, yang kemudian hukum yang sunnah. Artinya apa? Secara garis besar, Al-Quran itu adalah pedoman atau SOP, hadits itu adalah penjabaran daripada SOP itu. Maka muncul kemudian hadits, muncul kemudian sunnah Rasulullah yang kemudian kita sebut dengan sebutan hadits. Ya, bagaimana kemudian ketika sabit dalam masalah hitam dalam sunnah Rasul Muhammad SAW diterangkan Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, fitrah itu ada 5, salah satunya adalah bersunat. Nah, berarti umat Islam itu harus fitrah. Karena umat Islam itu harus fitrah, ya, maka umat Islam itu harus bersunat. Itu perintah dari Rasul Muhammad SAW. Jadi banyak hadis sahih yang menerangkan tentang itu. Jadi jika perintah sunat itu di dalam Al-Quran itu tidak ada, tetapi hanya di dalam hadits, berarti apakah kemudian perintah itu adalah hoaks karangan Rasul Muhammad SAW? Ya. Kalau ada yang menyatakan seperti itu, sekali lagi saya katakan, ini adalah pernyataan lucu gitu loh. Kenapa lucu? Karena mereka mengatakan Al-Quran itu adalah perintah Allah. Hadits itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Ini artinya bahwa teman-teman kita di luar sana itu memang termasuk penerus daripada tegar tengkuknya umat-umat terdahulu. Mereka berpegang teguh pada argumen bahwa setiap perintah terkait ritual ibadah umat Islam itu
harus dibuktikan dengan menunjukkan dalil yang tertulis dalam Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Islam itu sendiri. Mereka seakan-akan, bukan seakan-akan, mereka menolak untuk menerima dan mengakui kebenaran perintah-perintah tersebut bila rujukannya cuma berasal dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah lemah atau hoaks, kata dia. Ya, inilah bukti bahwa sahabat kita di luar sana itu mengalami kerusakan mekanisme berpikir. Mereka gagal berpikir. Mereka tidak mengerti tentang apa yang tertuang kemudian di dalam Al-Quran dan hadits. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa berargumen sebodoh itu ketika mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu betul dari Allah, atau Al-Quran itu adalah firman Allah, tetapi hadits itu adalah perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Padahal faktanya, ya, baik kandungan Al-Quran maupun kandungan hadis-hadis sahihah yang sudah beribu tahun usianya, itu sudah dibuktikan kebenarannya oleh para imam, oleh para alim ulama, orang-orang yang berilmu. Sejatinya kedua hal ini berasal dari sosok yang sama. Al-Quran berasal dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampainya. Hadits juga berasal dari Rasulullah Muhammad SAW sebagai penyampainya. Jadi sumber Al-Quran dan sumber hadits itu berasal dari satu orang, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi coba kita pikirkan pikirkan kekonyolan teman-teman kita di luar. Ya, mereka ini berpikir dengan cara nalar seperti apa gitu coba. Al-Quran mereka akui berasal dari mulut Rasul Muhammad SAW. Hadits dia juga akui bahwa itu berasal dari Rasul Muhammad SAW. Tetapi ketika hadis menceritakan tentang sunat, mereka tolak. Ketika hadis menceritakan tentang perintah sunat, mereka tolak. Mereka minta harus dari Al-Quran. Kan ini gila. Tapi giliran kita yang minta, mana dalilnya Yesus ya menyatakan dirinya disunat? Gak ada. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak ada dalilnya Yesus menyatakan dirinya disunat. Yang ada Lukas yang menyatakan Yesus sedang disunat pada usia ke-8. Tapi Yesus tidak pernah menyatakan bahwa aku telah disunat. Gak ada itu dalil. Jadi para sahabat sekalian, perintah di dalam ajaran agama Islam ikut kepada millah Abraham diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ikutlah kalian wahai Rasulullah, dan perintahkan juga kepada pengikut-pengikutmu untuk ikut kepada millah Abraham, karena Abraham itu adalah orang yang lurus, tidak termasuk kepada orang-orang yang mensekutukan Allah dengan manusia dan juga roh. Jadi ketika ada perintah, Rasulullah SAW kemudian menjelaskan salah satu perintah yang diterima oleh Rasulullah Abraham ya adalah perintah bersunat. Dan dia bersunat pada usia ke-80. Berarti kita kudu wajib mengikuti itu. Mengikuti apa? Sunat. Jadi Al-Quran sudah final. Hadits sudah final. Bahwa umat Islam mendapatkan perintah untuk kemudian melaksanakan sunat. Nah, bagaimana dengan pengikut daripada Yesus? Jelas di dalam kitab Kejadian ya para sahabat-sahabat sekalian. Di Kejadian 17, perintah untuk bersunat itu jelas-jelas nyata adanya. Bahwa siapapun yang tidak bersunat di antara orang-orang yang ada dan dia adalah laki-laki, maka di dalam ayat itu dikatakan mereka harus dihilangkan, mereka harus dibasmi, mereka harus dibunuh karena mereka telah mengingkari perjanjian Allah. Kejadian 17 ayat 14, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak memotong kulupnya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, karena ia telah mengingkari perjanjianku. Ini perintah Allah. Konon mereka tuliskan di dalam kitab mereka ini perintah Allah. Tetapi mereka kembali membantahnya. Kenapa? Karena sejatinya mereka itu adalah
bukan pengikut para nabi, tapi hanya serigala-serigala yang nyamar sebagai pengikut para nabi. Mereka mengaku pengikut Yesus, pada sejatinya mereka itu adalah anti Yesus. Nah, kemudian para sahabat-sahabat sekalian, di dalam Kejadian 17 ayat 27, dan semua orang dari seisi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, baik yang dibeli dengan uang dari orang asing, semua laki-laki yang ada di dalamnya disunat bersama-sama dengan Abraham. Jadi, ketika Allah memerintahkan juga kepada Abraham untuk menyunatkan Ishak, itu pun adalah merupakan perintah, bukan tradisi. Wahai Abraham, sunatlah Ishak, karena itu adalah perintahku. Ketika anaknya lahir, yaitu Ishak, maka Allah menyunat Ishak, maka Abraham menyunat Ishak, ya, karena itu adalah perintah dari Tuhannya. Itu jelas, dan itu ada di dalam kitab yang mereka ambil terjemahannya dari kitabnya Bani Israel. Jadi para sahabat sekalian, ya, kenapa malam ini kita membahas sunat? Karena sebentar lagi ananda kita akan melakukan prosesi sunat. Artinya dia akan mengucapkan selamat tinggal kekufuran, selamat datang agama Abraham, selamat tinggal kulit kekufuran, selamat datang daging keimanan. Nah, itu lagu untuk Ananda Yusuf, karena dia sebentar lagi akan menjadi pengikut para nabi, sebentar lagi dia akan menjadi pengikut Abraham, sebentar lagi dia tidak akan menjadi golongan-golongan yang pembangkang terhadap ajaran Yesus. Kenapa beliau ini harus disunat? Karena beliau mencintai Yesus. Kenapa beliau ini minta disunat? Karena beliau ini cinta dan percaya kepada Yesus. Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 12 konon berkata, Aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus jelas melakukan sunat. Maka karena Ananda Yusuf percaya kepada Yesus, maka dia pun bersunat. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertai engkau selama-lamanya. Coba. Jadi Yesus sangat terang mengatakan, jika engkau mencintai aku, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan apa yang aku pernah lakukan. Yesus pernah bersunat. Ananda Yusuf mengikuti itu, karena itu pernah dilakukan oleh Yesus. Ananda Yusuf bersujud dalam beribadah. Ya, maka itu dikarenakan dia cinta kepada Yesus, dia percaya kepada Yesus, maka dia melakukan pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Yesus. Di Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus ini, jadi Ananda Yusuf ini ingin membuktikan bahwa dia mengasihi Yesus. Dengan cara apa? Ya, sesuai dengan perintah Yesus. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firman-Ku. Di dalam ayat 24-nya, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Coba. Jadi benar ya, bahwa Ananda Yusuf ini cinta dan mengasihi dan percaya kepada Yesus, sehingga dia ingin melakukan pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Lalu bagaimana dengan teman-teman Kristen di luar sana? Apakah juga mereka mengasihi? Apakah juga mereka itu mencintai Yesus? Tidak. Mulut iya. Makanya Yesus katakan di Matius, percuma mereka memuji aku dengan mulutnya, padahal hatinya jauh daripada aku.
yang mereka lakukan adalah perintah manusia dan dia meninggalkan perintah Tuhan. Jadi sedikit lagi ya sebelum Ananda Yusuf, saya beri kesempatan untuk menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya atau ingin ditanya. Sunat atau khitan ya, itu adalah tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan dari kelamin laki-laki. Jadi Ananda Yusuf di sini harus tahu bahwa seiring dengan kemajuan zaman, berbagai macam metode telah ditemukan, mulai dari yang sederhana dengan cara menggunting sampai dengan menggunakan laser dan cincin. Tapi kemarin kan saya udah bilang, kalau abah yang sunat sampean, saya tidak pakai gunting, saya tidak pakai laser, nggak pakai cincin. Tetapi yang saya gunakan adalah cangkul. Ya, siap-siap aja. Kalau mau saya yang sunat, saya pakai cangkul. Rasulullah Muhammad SAW itu sekali lagi saya katakan mengajarkan bahwa fitrah itu ada 5. Di antaranya adalah khitan atau sunat. Jadi sunat itu adalah merupakan sebuah kewajiban di dalam ajaran agama Islam. Nah, yang perlu Ananda Yusuf tahu di sini, bahwa selain khitan itu adalah merupakan satu yang diperintahkan oleh Allah, juga khitan itu menjaga kemaluan laki-laki dari bakteri, ya. Jadi dia akan menjaga, sunat itu membantu menjaga kemaluan agar tetap bersih. Terus kemudian menurunkan risiko infeksi saluran kemih. Lalu juga menurunkan risiko ejakulasi dini. Kemudian laki-laki yang bersunat itu akan berdampak kepada kemungkinan terhindarnya dia dari kanker kemaluan. Jadi selain itu, khitan juga dapat menurunkan risiko kanker serviks pada pasangan. Ya, juga khitan itu menurut ilmu kedokteran menurunkan atau mengurangi risiko radang kemaluan. Jadi manfaat besar ini itu sudah dipraktekkan oleh umat Islam dan juga keturunan Abraham. Bahwa itu adalah perintah yang ada manfaatnya, ada faedahnya, bukan asal-asal. Jadi perintah syariat sunat itu bukan tanpa alasan. Jadi Abraham diperintahkan untuk bersunat. Itu tertera di dalam Kejadian 17 ayat 9 sampai ayat 14. Ya. Lalu kemudian perintah bersunat juga itu ada kepada Musa alaihissalam. Itu juga diterangkan di dalam Imamat 12 ayat 1 sampai 3. Perintah berkhitan juga datang kepada Yosua, diterangkan di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 3, Yosua 5 ayat 2. Kemudian Tuhannya saudara kita Kristen yang adalah manusia Yesus itu juga bersunat dalam Lukas 2 ayat 21. Nah, lalu siapa yang memerintahkan Kristen ini tidak bersunat? Apakah Musa? Apakah Yesus? Apakah Abraham? Apakah Daud? Apakah Yosua? Bukan. Yang mengajarkan sahabat Kristen tidak bersunat itu adalah pendiri Kristen itu sendiri. Siapa? Paulus. Ya. Orang yang bernama Paulus ini yang mengaku rasul dan nyata dia bukan murid Yesus dan tidak termasuk ke dalam 12 murid Yesus yang setia, ya. Di dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat, khususnya kepada jemaat Galatia misalnya, itu dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan kepada para nabi. Kita bisa lihat dalam Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku yang memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi dia mengaku dipanggil menjadi rasul sehingga kedudukannya lebih istimewa dari Abraham, lebih istimewa dari Musa, lebih istimewa dari Daud, bahkan lebih istimewa dari Yesus yang disunat itu sendiri. Ya. Bahkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai ayat 9, tentang hal itu aku sudah tidak lagi berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu berlebih sukalah dan bermegalah di atasnya. Jadi ini sangat luar biasa gitu loh. Seorang Paulus mampu merubuhkan dan melawan perintah Tuhan
yang Tuhan perintahkan secara berunutan kepada para nabinya. Inilah bukti bahwa orang-orang Kristen itu anti terhadap ajaran Yesus. Di awal tadi saya menerangkan dalam Yohanes 14 ayat 23, ayat 24, ayat 12. Bagaimana kemudian Yesus menekankan, jika kamu percaya kepadaku, jika kau mengasihi aku, ya, jika engkau mau mengikuti aku, tentu engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan. Dibantu lagi, diperkuat lagi dalam Kejadian 17 ayat 11. Haruslah dikerat, wajib dikerat kulit ratanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Coba, sementara Paulus, tetapi orang Yahudi sejati adalah ia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ia adalah sunat dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Itu coba. Berarti dia katakan bahwa Yahudi sejati itu adalah mereka yang tidak bersunat. Sementara Yahudi yang menerima perintah sunat perjanjian kekal dari Allah, itu katanya bukan Yahudi sejati itu, tetapi dia hanyalah Yahudi daging. Ini pembodohan ini, karena bertentangan dengan perintah Tuhan. Bertentangan dengan perintah Tuhan, bertentangan dengan perintah Yesus. Hanya Paulus seorang diri yang kemudian mengajarkan manusia untuk jangan bersunat. Itu makanya saya katakan bahwa teman-teman Kristen ini adalah orang-orang yang ikut kepada oknum yang kemudian bertentangan dengan ajaran Yesus. Sementara Yesus mengajarkan agar orang itu bersunat. Mana buktinya? Ketika dia mengatakan, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit bumi ini lenyap. Barang siapa yang menghilangkan, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan berada di tempat paling terendah. Dan barang siapa yang mengamalkan dan mengajarkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, pada orang lain, diajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan tempat tertinggi. Nah, sekarang yang membatalkan hukum Taurat itu siapa? Paulus. Ya, Paulus yang membatalkan. Jadi Taurat itu tidak berguna lagi katanya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Itu dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 3 ayat 11. Yesus mengatakan tidak seorang pun, ya, tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil sebelum langit dan bumi ini lenyap. Paulus membantah, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat. Jadi antara Yesus dan Paulus itu bantah-bantahan. Nah, sekarang Ananda Yusuf ingin menjadi pengikut Yesus dengan cara bersunat. Ya, mungkin itu sebagai pengantar, ya, para sahabat-sahabat sekalian, bahwa di dalam ajaran agama Islam, perintah bersunat itu adalah hukumnya wajib. Karena ditopang oleh Al-Quran, ditopang oleh hadits. Nah, kalau misalnya para Kristen ini tidak percaya bahwa ada perintah bersunat di dalam Al-Quran, ya itu urusannya dia. Jangankan Al-Quran, lowong ajaran Yesus aja mereka nggak percaya kok. Jadi jangan pernah mimpi mereka akan percaya kepada Al-Quran. Kecuali di antara orang-orang Kristen, sahabat-sahabat Kristen ini, masih menggunakan akal sehatnya. Seperti Ananda Yusuf. Tentu akan mendapatkan cahaya hidayah. Baik, mungkin saya sapa dulu ya, Ananda Yusuf. Mudah-mudahan beliau mendengarkan saya atau ada di tempat. Assalamualaikum, Ananda Yusuf Tambunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita malam ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Abah sendiri, Pak? Oh, sehat selalu. Insya Allah. Ananda Yusuf, ini di mana posisi kalau boleh tahu? Sedang berada di rumah, aman. Iya. Rumah Bunda. Sekali. Iya. Ini tema kita sunat hari ini ya. Iya. Hari ini berbicara mengenai sunat, yang mana sunat itu adalah perjanjian kekal Allah
kepada Abraham, kepada keturunannya, pada anak-anaknya secara turun-temurun, dan perjanjian itu adalah perjanjian kekal, nggak boleh dibatalkan oleh siapapun, ya. Iya, Jadi kalau iya. ada yang mengajarkan untuk membatalkan sunat, berarti melawan perjanjian Allah. Di dalam Betul. Kejadian 17 ayat 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan, dia telah membantah perintahku, itu kata Allah. Masya Allah. Ya, betul Iya, sekali, Pak ya. ya. Jadi apa yang Ananda ketahui tentang sunat selama ini sejak di Kristen? Kitan atau sunat ya. Eh, Iya, Kitan dalam Kristen itu menggambarkan proses di mana kulup atau kulit ya pada ujung kelamin laki-laki itu dikerik atau dibuang. Sama seperti yang Abah bilang tadi dalam Lukas 2 ayat 22 ayat 21, di sini menerangkan bahwa dan ketika genap 8 hari dan ia mesti disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang dikata oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi sejak Yesus lahir dan genap 8 hari umurnya, ketika itu juga disunatnya. Itu benar ada dalam Lukas 2 ayat 21. Dan juga sunat yang selama ini saya kenal itu sunat hati ya. Dalam artian sunat hati itu menanggalkan dosa, meninggalkan dosa, membuang dosa yang ada di dalam hati. Selama saya di Kristen, sunat itu nggak wajib. Ibaratnya kalau diperlukan untuk sunat, ya silahkan sunat. Ya, sebagian orang mungkin ada yang kitan dalam Kristen, tapi ya seperti itu rata-rata memang tidak ya, sama seperti saya sekarang yang insya Allah dalam waktu dekat ingin melakukan prosesi sunat ini. Alhamdulillah. Kemudian yang saya tahu itu dari segi medis juga, selain dari agama, sunat mempunyai kebaikan dalam segi medis. Di antaranya sunat itu mengurangi resiko infeksi saluran kemih. Seperti yang Abah bilang tadi, itu sangat benar sekali. Kemudian selain mengurangi infeksi kemih itu, ada namanya peradangan pada kelamin laki-laki. Itu bisa dihindari dengan cara prosesi sunat. Kemudian untuk penyakit-penyakit seperti bakteri yang ada di dalamnya bisa bersih, mudah dibersihkan. Selain itu juga bagus ya, dalam artian ketika sudah saatnya berhubungan kita tidak menularkan, tidak menyebarkan virus dari alat kelamin gitu kan ya. Yang saya tahu hanya seperti itu saja. Cuman nanti ada beberapa ayat yang mungkin saya mau tanyakan ke Abah iya. perihal sunat yang orang Kristen bilang itu tidak wajib. Orang Kristen bilang itu yang disunat hanya hatinya, bahkan dilepaskan dari hukum sunat. Masya Allah. Ya seperti itu, Bah. Nah, oke, baik. Jadi kita memahami bahwa Yesus itu disunat ya, benar nggak? Ya, Sesuai dengan betul. apa yang diceritakan asisten Lukas sendiri, asisten Paulus di dalam Lukas 2 ayat 21. Bahwa Yesus itu bersunat. Nah, saya ingin tahu kepada Nanda ini ya, kira-kira kalau Yesus yang adalah pemimpin, memiliki pengikut, pengikutnya ini sejatinya mengikuti Yesus itu bersunat atau tidak? Sejatinya memang harus mengikuti. Ada Ya, dalil pendukungnya enggak? kalau dalil pendukung, saya belum sampai ke sana. Cuman saya Nah, tahu tapi jika, misionaris. ya betul. Misionaris nggak tahu dalil. Nah, inilah misionaris-misionaris Kristen ini. Alah, menyesatkan orang nggak ngerti dalil kitab sendiri. Tapi benar dalam Lukas 2 ayat 21 itu Yesus disunatkan Yesus pada hari bersunat. ke-8. Ya, Nah, makanya Abah tanya, kalau ngaku pengikut harus ngikut ke Yesus nggak? cuman di sini saya mau tanya nih Pak, tentang ayat Kok, ke-8 kok ya. bertanya? Iya,
Ya, dijawab dulu Mungkin dong. Tapi di situ oke. misionaris. Sebagai pengikut yang ngaku-ngaku pengikut, harus ngikuti majikan nggak? Ya, oke. Siap. Harus kan? Ya, harus. Ada dalil pendukungnya nggak harus ikut pengikut? Harus ikut majikan? Ada. Minta dong sama Abah dalilnya. Boleh, silakan. Nah ini baru misionaris belajar sama saya. Asik. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat 27. Yesus itu mengatakan gini. Aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi kalau aku disunat, murid-muridku yang aku kenal kudu wajib ikut Sunat. sunat. Oke. Jangan malu-malu, jangan malu-malu. Oke. Ini pembelajaran Jadi gratis. ada beberapa ayatnya, Bah, yang Iya, iya, saya mau iya, iya. tanyakan. Mungkin jadi perdebatan ya. Di dalam Kolose Iya. 2 ayat 11, saya pernah baca, dalam Mhm. Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di sini saya mau nanya. Iya. Berarti secara langsung, kita udah ngikutin Isa atau Yesus Mhm. sebagai Tuhan Mhm. pada saat saya masih Kristen, meskipun saya tidak disunat secara daging. Itu bagaimana, Pak? Masuk ke dalam yang tidak mengikuti atau sudah mengikuti? Kalau seperti Abah bilang tadi harus mengikuti. Oke, baik. Sekarang boleh nggak sebelum saya menjawab ini, saya menguji ilmu misionarisnya dulu? Boleh Masya dong. Allah. Harus. Kalau berhadapan dengan saya harus, apalagi misionaris. Makanya apa serigala-serigala di luar itu paling takut ketemu dengan Zulkifli Abbas. Saya Oke. ingin tahu, ketika Ananda membawa Efesus, oke? Saya ingin tahu, Yesus itu ketika menjadi guru dia kepada Bani Israel, apakah mengajarkan kitabnya Nabi Musa, kitab Tanakh, atau mengajarkan kitabnya orang Kristen, Efesus, Galatia, Roma, dan seterusnya? Jawab yang jujur. Ayo dong. Yang jujur dong. Yesus mengajarkan apa di sinagog rupanya? Surat-surat Paulus, Efesus, Galatia, atau dia mengajarkan kitab Ulangan, Yeremia, Yosua, dan seterusnya? Yang jujur dong. Ananda sekarang sudah seorang Muslim, maka harus mengedepankan kebenaran dan kejujuran. Oke. Yesus Jadi mengajarkan kitabnya Nabi Musa. Betul? Betul sekali. Oke, jadi ketika Yesus mengajarkan tentang kitabnya Nabi Musa, maka yang dimaksud sunat hati itu bukan seperti yang diajarkan oleh Efesus. Bukan yang diajarkan oleh Galatia, bukan yang diajarkan oleh buku Roma, bukan. Tapi yang diajarkan oleh Yesus adalah Ulangan 30 ayat 60, Yeremia 4 ayat 4, Yeremia 6 ayat 6 ayat 10 dan seterusnya, Yeremia 9 ayat 25 sampai ayat 26, Yehezkiel 44 ayat 7, Yehezkiel 44 ayat 9 dan seterusnya. Apa itu? Tentang sunat rohani. Apa sunat rohani itu? Meninggalkan kesombongan, meninggalkan tegar tengkuk, ya, meninggalkan keangkara murkaan dan pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Artinya, ketika ada perintah untuk bersunat hati, maka sama halnya perintah untuk meninggalkan hati yang sombong untuk tunduk pada perintah Tuhan. Jadi ujung-ujungnya ketika orang itu bersunat hati, kudu wajib dia mentaati perjanjian kekal Allah yang adalah sunat kulub. Kalau kamu menyunatkan hatimu, berarti kamu kudu tunduk kepada perintah Tuhan. Tuhan mengatakan sunatkan dirimu. Jika kamu adalah laki-laki, maka kamu wajib menyunatkan dirimu. Nah, sekarang, adakah orang boleh dikatakan sunat hati kalau ada perintah perjanjian kekal Allah untuk bersunat kulub, tetapi dia bantah, dia tinggalkan, malah dia mengajarkan, kalau kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Apakah ini boleh dikatakan? Bahwa mereka ini orang-orang yang membantah perintah Tuhan, boleh dikatakan, oh mereka sudah sunat hati.
Sementara definisi sunat hati itu di dalam Imamat 24 ayat 26 ayat 41, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh-musuh mereka, atau bila kemudian hati mereka yang tidak bersunat itu telah tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka. Ulangan 10 ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu, jangan lagi kamu tegar tengkuk, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Jadi sunat hati itu adalah menundukkan hati untuk taat kepada perintah Tuhan. Jadi perintah Tuhan salah satunya adalah menyunatkan menyunatkan kulubnya, menghilangkan kulubnya, karena itu adalah perintah Tuhan. Nah itu, jadi kalau sunat hati yang dimaksud tadi Paulus itu tidak seperti itu ajaran Yesus, itu ajaran Paulus. Makanya sekarang kalau kita bertemu dengan teman-teman Kristen, kawan, kamu sudah sunat hati? Ya sudah. Apa sunat hati itu? Rendah hati. Nah, kalau misalnya Tuhan memerintahkan kamu jangan makan babi, kemudian kamu membantahnya, justru kamu makan babi, pesta babi, bahkan tidur sama babi, apakah itu boleh dikatakan Anda sudah sunat hati? Mereka pasti bingung, karena sunat hati itu adalah ketundukan terhadap perintah Tuhan. Seperti itu, Ananda, yang cakep. Oke, silakan dilanjut. Ya, betul ya. Salah enggak apa yang Abah sampaikan? Benar sih, benar. Benar ya, banget. Benar. Cuman tadi ada yang salah. Tunggu. Berarti Ananda ini sudah mengasihi Allah dengan akal pikiran. Apa yang salah yang tadi? Silakan. Iya, tadi ada yang salah. Ketika Abang ngomong sunat pakai cangkul itu. Bisa habis, Bang. Aduh. Ya sudah, kalau nggak mau disunat pakai cangkul, nanti si akrobat kusuruh gigit biar dipotong sekalian pakai giginya. daripada dia keluar kosong, yang mending dia dipakai untuk nyunat. Masya Allah. Ya, terus mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan tentang sunat, ya, berkaitan dengan perintah di dalam perjanjian baru, di dalam kitab revisi, baik itu yang judulnya perjanjian lama ataupun buku revisi perjanjian baru, atau di dalam Al-Quran. Iya, di dalam Islam itu, Bah, ya. Apakah sunat menjadi penghalang untuk kita sebagai umat Muslim masuk ke dalam surga? Kemudian bagaimana jika bagi orang yang tidak bisa bersunat, apa hukumnya itu, Bah? Nah, kalau di dalam ajaran agama Islam, kan tadi sudah dijelaskan, ya, hadis Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan fitrah itu ada 5. Jadi kalau ada orang tidak bersunat, berarti dia tidak fitrah. Sementara kedudukan fitrah itu ada artinya adalah suci. Orang yang masuk ke surga itu kudu wajib orang yang suci. Ya, itu di hadis Bukhari 5.823. Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwa fitrah itu ada 5, di antaranya khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketek, mencukur kumis dan memotong kuku. Ini adalah perintah. Ini adalah penggambaran bahwa fitrah itu seperti itu adanya. Nah, lalu kemudian hadis Bukhari yang lain juga menerangkan bahwa sunat itu memang adalah merupakan sebuah pengajaran yang memang sudah menjadi kewajiban bagi laki-laki di dalam ajaran Milla Abraham. Karena Al-Quran menerangkan bahwa Abraham itu diuji oleh Allah dengan berbagai perintah dan berbagai larangan. Di antara larangannya itu, di antara perintahnya itu adalah bersunat, dan Abraham lakukan itu. Artinya apa? Tidak ada surga bagi orang yang berkulub. Tidak ada surga bagi orang yang berkulub. Kenapa saya katakan itu? Lah, di dalam buku revisi Kejadian 17 ayat 14, ya, barang siapa yang tidak bersunat di antara kamu,
maka dia harus dilenyapkan dari bangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjianku. Kalau di muka bumi ini aja Allah murka, bagaimana nanti di akhirat? Kan gitu. Lalu kemudian perintahnya kemudian di dalam Al-Quran, Abah tadi sudah menjelaskan, ikutlah kamu kepada ajaran Abraham. Apa ajaran Abraham itu? Jelas diantaranya adalah mentaati perintah Allah yang datang kepadanya. Apa perintah Allah yang datang kepadanya? Bersunnat. Ya, di dalam Al-Quran misalnya ya, diterangkan di dalam surah Al-Baqarah misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ya, itu penggalan ayatnya. Dikatakan bahwa mereka berkata, hendaklah kamu menjadi pengikut ajaran Yahudi atau ajaran Nasara. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Qul, katakanlah, tidak sama sekali, melainkan hanya mengikuti agama Abraham yang lurus. Dia Abraham bukan dari golongan orang-orang yang musyrik. Katakanlah, hai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Abraham, apa yang diwahyukan kepada Ismail, Ishak dan Yakub dan anak keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi Tuhan. Jadi ini bukti bahwa Al-Quran menuntun kita untuk mengikuti ajaran millah. Apa millah itu? Ajaran mengajarkan ketauhidan, ketundukan kepada satu Tuhan. Ketundukan itu kemudian dibuktikan dengan mentaati perintahnya. Salah satu perintahnya adalah berkhitan. Jadi orang yang tidak mentaati perintah, maka tidak akan masuk ke dalam surga. Tidak akan masuk ke dalam jannah. Itu kita berbicara Percaya enggak bahwa di dalam Kejadian 17 ayat 14 itu Allah mengancam orang-orang yang tidak bersunat. Iya, betul. Udah. Berarti tugas saya udah selesai. Jadi gimana? Udah siap disunat pakai cangkul? Masya Allah, Bah. Jangan, Bah. Nanti habis, Bah. Masya Allah. Ini ada pertanyaan saya mungkin terlewat ya. Seperti Nabi Abraham. Dalam Al-Quran itu, dulu kan sunatnya masih jadul ya. Enggak seperti sekarang yang modern, 5 menit cukup, selesai. Bisa pakai celana, lari-lari, berenang. Kata siapa? Kata siapa? Anda harus mendekam dulu di kamar 4 bulan. Nggak kemana-mana kalau orang sunat. Apalagi punya saya udah alot ya. Oke. Iya, gimana tuh, Pak? Orang-orang terdahulu kan kayak misalnya Nabi Abraham, Masya Allah, dia diperintahkan sunat pada umur yang cukup tua, 80 tahun. Itu bagaimana prosesinya itu bagaimana tuh, Bah? Masya Allah. Ini pertanyaan yang sangat mencekik leher saya nih. Jadi tidak diterangkan seperti apa kemudian Abraham itu disunat. Oh, dia dibaringkan, kemudian dikipas-kipas, kemudian bidannya datang, dokternya datang, disuguhkan kopi, kemudian kapaknya diasah dulu. Enggak dijelaskan seperti itu. Karena hukum Islam itu tidak gitu. Yang Islam sampaikan adalah millah, ya. Jadi millah Abraham itu tidak pernah dirangkaikan dengan ajaran-ajaran yang bersifatnya mengarahkan kepada kemusyrikan. Itu poinnya. Dinil haq, dinukum, dinihi, dini. Artinya bahwa agama yang datang, yang dibawa oleh Abraham, poinnya mengajarkan manusia potong kulub,
Gitu. Bukan berarti oh kulupnya harus begini, digunting dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Cukup tarik, kemudian pasang di batu, pukul pakai cangkul. Pak, dah selesai. Bungkus pakai kresek, udah pulang. Selesai. Intinya di situ poinnya. Jangan lagi ketika ada perintah, janganlah engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Oke, yang dilarang di sini babi hidup atau babi yang yang sudah mati? Babi yang hidup ataupun mati. Nah, yang mati ini yang dimasak atau yang dibakar? Kalau yang didendeng boleh nggak? Yang dipanggang boleh nggak? Ya itu namanya ya lucu-lucuan aja. Masya Allah. Saya balik nanya dong. Oke. Bagaimana perasaan Ananda ini? Ya, bagaimana tentang keadaan secara psikologi ya, kejiwaan setelah masuk Islam, kemudian menundukkan wajah ya untuk bersujud sampai ke tanah gitu loh. Kan selama ini Ananda cuman nyanyi gitu. Pujilah Tuhan. Tapi memujinya nggak pernah. Cuma mengatakan, pujilah Tuhan. Sama ketika umat Islam diajarkan, kamu kudu wajib banyak berdoa. Terus kemudian umat Islamnya berdoa. Atau disuruh, kamu kudu wajib baca Al-Fatihah 3 kali. Al-Fatihah. Sama. Ya, pujilah Tuhan. Ya, puji aja Tuhan. Pujilah Tuhan. Tapi apa pujiannya kayak mana? Kalau kita Maha suci Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Itu baru namanya memuji Tuhan. Nah, bagaimana perasaan Ananda setelah usianya sekarang kan udah 20 tahun ya kurang lebih. Nah, begitu masuk Islam, Ananda menjatuhkan wajah Ananda yang ganteng itu mencium tanah untuk mengagungkan asma pencipta alam semesta. Itu gimana rasanya itu sujud di dalam rumah ibadat? Iya, Masya Allah. Sujud ya, Masya Allah. Ya. Dimana kita melambangkan inilah bentuk penyembahanku terhadap Tuhan, seperti itu ya, Masya Allah. Jadi dulu ketika saya masih Kristen, ya ada namanya bermazmur ya. Sama seperti Abah bilang tadi, pujilah Tuhan. Ya, di gereja itu kami memuji dalam artian bernyanyi, bermazmur, merasa pokoknya kita harus mengakui kesalahan kita, seperti itu kan. Kemudian ketika ada pertanyaan Abah seperti ini, saya secara gamblang, secara senang mengatakan, alhamdulillah, mengikuti Islam itu penuh dengan sukacita. Masya Allah. Bahagianya ketika kita bisa sujud dengan Allah, di mana beliau, astagfirullahaladzim, di mana Allah Tuhan kita yang sudah menciptakan kita, rasa syukur kita tertumpahkan di situ. Dari bagaimana saya mendapatkan hidayah, dari mana perjalanan hidup saya, kesehatan saya. Ketika kita sujud atau ketika saya sujud itu merasakan alhamdulillah ya Allah, sembari merasakan nikmat, di situ rasanya tertumpah semua, bahagia. Kemudian kalau Abah bilang tadi, bagaimana perasaannya sudah menjadi muslim, jelas bahagia. Mungkin di konten-konten yang sengaja menjatuhkan Abah atau saya, mereka mengatakan bahwa muka saya tertekan, muka saya seperti pikirannya kosong, seperti menyesal ya Allah. Allahu alam. Entah kenapa mereka mengatakan seperti itu, saya juga tidak tahu. Sejujurnya inilah saya. Untuk instruksi. Orang yang ngatain Ananda ini wajahnya kayak rada-rada menyesal, pucat, itu wajahnya segar. Atau dia sudah segar, kayak mayat hidup juga. Saya melihatnya justru kayak orang cacingan itu. Yang mengatakan wajahmu itu kayak menyesal, kayak kayak orang sengsara. Dia juga nggak tersenyum pun terpaksa gitu. Kayak muka mayat juga nya aku lihat.
Masya Allah. Kopi susu. Ya, kopi susu. Ya, lanjut. Masya Allah. Iya, Jadi banyak ada ya. kenikmatan tersendiri ketika sujud ya, sujud Iya, menghambakan diri kepada pencipta alam ini ya. betul. Nah, Tertumpah di situ kalau rasa syukur kita. ketika di gereja itu kenikmatannya seperti apa perbedaannya? Apa kenikmatannya di gereja maksudku? Apa kenikmatannya karena yang di depan Ananda itu roknya sedikit tersingkap atau apa? Masya Allah. Kenikmatannya di gereja tempat ibadah sebelumnya. Masya Allah. Kenikmatan ya, Bah ya. Ya, Jadi atau kalau karena mengiringi misalnya musik gitu. Atau karena ada musik, yes, Bapak yang ada di surga, yes. Apa kenikmatannya karena itu? Atau memang ada asli. kenikmatan tersendiri? Oke. Jadi perbedaan di gereja itu saat memuji Tuhan di dalam gereja itu ketika saya masih Kristen itu lagu yang dikumandangkan itu seperti kita dibawa alur-alur nadanya. Banyak ya yang mengatakan nada-nada atau lagu-lagu gereja itu lagu-lagu rohani itu benar-benar kayak menyentuh hati. Sebenarnya bagi saya untuk menyentuh hati itu gampang. Kita cukup dengar lagu dunia aja udah bisa menyentuh hati kan. Iya. Betul. Nggak harus lagu gereja kan. Iya, Iya. kemudian dibilang menyembah Tuhan di dalam gereja itu dengan suara yang lantang, dengan suara atau gerakan bertepuk tangan itu lumrah ya dalam gereja. Bagi saya bermazmurnya mereka ya sama seperti yang Abah katakan tadi. Soundnya mungkin pakai bass yang keras atau singernya yang benar-benar wah gitu. Itu sebenarnya rata-rata lumrah Itu ya dalam kenikmatannya di situ Indonesia ya. Iya. saya nggak bisa ngomong itu kenikmatan kayaknya. Itu jadi mengganggu ibadah sejujurnya buat saya ya. Seperti duar, aduh di mana istiqomah gue ini gitu kan? Sementara kalau Di mana rasa ibadah itu harus khusyuk ya. kusyuknya? Nah, di mana rasa kusyuk gue ini? Di mana? Aduh, kayak keganggu. Bukan mau ibadah jadinya kayak Mau konser, udah lah dengar sekaligus konser. saja. Iya, sekaligus saja langsung konser. Ya. Tapi itu adalah hak sahabat-sahabat di dalam beribadah ya. Kita nggak bisa mencampuri itu. Hanya saja ya di perkumpulan orang-orang yang berkulub di situ, dia kalau kita mau jujur-jujuran, dia menghujat Allah. Karena di situ mereka menyebut nama Allah. Coba menyebut nama Yahweh atau menyebut nama Theos, ya nggak masalah. Kita di tempat ibadah kita pernah enggak Ananda ini mendengarkan nama Yesus disebut di masjid? Ada nggak pernah? Selama menjadi Muslim, ada nggak nama Yesus disebut di masjid? Iya. Pada saat kita beribadah, ada nggak pernah? Isa ya? Nah, Yesus. Pernah nggak disebut di dalam ibadah kita di masjid? Dalam sholat? Iya. Tidak. Nggak pernah. Kalau menyebut nama Theos, Yahweh pernah nggak? Di dalam masjid juga? Iya, pernah nggak? Tidak. Nggak pernah kan? Iya. Nah, itu. Tapi teman-teman Kristen ya justru menyebut nama Allah, mengatakan anak Allah. Iya kan? Itu menyakiti hati kita sebenarnya. Makanya itu ada perdebatan antara Islam dan Kristen. Karena teman-teman Kristen itu tidak menyadari kalau mereka itu telah menyakiti hati umat Islam, saudaranya sendiri. Cobalah teman-teman Kristen itu dalam ibadah agamanya tidak menyebut keislam-islaman. Pasti yang terjadi tidak ada perdebatan. Layaknya Hindu dengan Islam, Buddha dengan Islam, tidak ada perdebatan. Kenapa? Hindu percaya diri dengan keyakinan mereka. Hindu percaya diri dengan nama Tuhan mereka. Kalau teman Kristen tidak, keislam-islaman dia. Nyebut kitabnya aja pakai nama Alkitab. Padahal di dalam bukunya mereka, susumu di jama-jama, biji sakarnya lebih besar seperti sakar kuda. Ya, itu aduh, baru dinamakan Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Belum lagi dia menyebut nama Allah, punya anak, dan seterusnya. Ya. Iya, tapi pernah deh Bang, Abah pernah dengarkan bahasa Roh Kudus ya?
Oh pernah, pada saat saya Iya. dialog sama siapa, nabinya orang Kristen, nabi ke-26, itu si Luka Tambunan. Bisa Abah berbahasa Roh Ya, Kudus? bisa. Coba dipraktekkan dulu saya mau. Enteleheng eleheng ente, teleheng teleheng ente. Sabar bara 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 Iya, bara bara bara. Sabar bara bara bara. Masya Allah. Sebenarnya Ah, iya, benar Pak. kan? Waktu itu Gitulah. saya teringat ya, Saya meraba ada raba, kamu namanya, meraba raba. Kan begitu. Kamu meraba raba, saya Masya meraba raba. Allah, Saling raba raba. Kan begitu saling bahasa rohnya itu. raba-raba. Itu yang saya dengar dari sahabat saya, Luga Tambunan. Nah, ini Pak, saya dulu pernah mengikuti kebaktian namanya, Hmm. selain dibaptis air, ada namanya baptis Roh Kudus. Jadi di Kristen, di dalam gereja saya ada namanya baptis Roh Kudus ya, di mana ketika kami sudah diajarkan, kemudian ada saatnya di hari akhir kami diberi baptisan Roh Kudus dengan cara beribadah. Jadi di situ memang ya saya berusaha merasakan apa itu Roh Kudus. Jujur, sejujur-jujurnya, Masya Allah ya waktu itu ya. Saya sedikit malu untuk mengungkit ini sebenarnya. Waktu itu ketika baptis Roh Kudus ya, banyak orang yang lompat-lompat, berkata-kata yang tidak dimengerti oleh manusia, seperti dada gitu kan. Nah, sebenarnya di situ jujur sejujur-jujurnya, minta maaf kalaupun ada di pihak gereja mendengar perkataan saya ini, ketika saya melakukan ibadah Roh Kudus tersebut. Saya di situ juga berusaha mendapatkan apa yang disebut Roh Kudus dalam gereja, apa yang disebut Roh Suci itu, saya berusaha untuk meraihnya gitu. Namun ketika saya berusaha meraihnya, jujur saja saya mempraktikkan apa Meraih yang atau meraba ini? meraih. Loh, tadi bahasa Iya, bahasa rohnya meraba-raba. Meraih Roh Kudus atau meraba Roh Kudus? Yang benar dong. Masya Allah. Oke, saya lanjutkan Pak ya. Iya. Lanjut, Iya, lanjut. jadi ketika saya berusaha meraih atau mendapatkan apa itu Roh Kudus, sejujurnya nih ya, maaf sebelumnya, ketika saat itu saya berusaha meniru teman-teman saya yang loncat-loncat, yang teriak-teriak, wah, wah gitu kan. Aduh, memang fisik saya secara fisik seperti ada loncat-loncat. Tapi jujur di dalam hati saya capek. Capeknya karena Eh, iya, ngos-ngosan gitu atau karena jujur, capek melihat iya. prosesinya? Mungkin di dalam orang Kristen itu datangnya Roh Kudus dengan bercakap-cakap dalam bahasa lain itu melambangkan keseriusan, artian dia ini menyembah Tuhan dengan cara dia, dengan kita tidak mengerti dan hanya dia dan Tuhan yang mengerti, seperti itu. Namun yang saya rasakan, saya tidak bicara dengan Tuhan sejujurnya, secara ikhlas, saya sudah ikhlas sekali di situ ingin meraih Roh Kudus, jujur-jujurnya. Kemudian bagaimana supaya saya mendapatkan Roh Kudus? Saya mengikuti teman-teman saya yang loncat-loncat, yang berteriak-teriak. Tapi jujur dalam hati ya, maaf sebelumnya, itu malah lelah. Jujur, malah membuat saya ngos-ngosan. Aduh, gimana ini, sama aja kayak saya munafik gitu kan? Apa hanya saya saja yang dapatkan atau merasakan seperti ini gitu, hanya ngos-ngosan saja. Entahlah ya teman-teman saya bagaimana. Tapi sejujurnya itu yang saya rasakan. Tapi kan kalau ngos-ngosan biasanya kan ada ini anggurnya juga sebagai pengganti darahnya Yesus di situ. Iya, Benar dalam nggak? perjamuan kudus. Ada anggur? Enggak lah, enggak. Oh Dalam enggak. dalam gereja itu tidak ada anggur kecuali roh. Bir? Astagfirullahaladzim. Oh enggak ada. Syukurlah. Berarti mereka enggak Astagfirullah. mempraktikkan yang dilakukan Yesus dong. Merubah air menjadi anggur, kemudian mereka meminumnya. Berarti mereka enggak mempraktikkan itu ya? Kan beda, Pak. Oh Mereka beda. hanya manusia biasa. Oh gitu. Enggak, Iya. maksudnya ya udahlah, nggak usah bahas Tapi itu ya. jika jika memang seperti itu, ya benar sih harusnya
sama-sama merubah Iya, makanya air menjadi anggur. Iya ya. ketika kita Ananda, makanya ketika kita kritis Yesus itu mati karena minum anggur atau mati karena disalib. Itu kritis itu. Karena sebelum dia mati, dia dikasih anggur dulu kan? Benar nggak? Masya Allah, iya, perjamuan kudus ya. Iya, iya dikasih anggur dulu. Nah itu dia. Ini PR untuk misionaris yang lain. Yesus itu mati karena disalib, karena sejatinya orang yang mati disalib itu ya berhari-hari di tiang, kemudian kakinya dipatahkan kan gitu ya. Sementara Yesus kan cuma beberapa jam dan kakinya tidak dipatahkan. Tapi kok dia mati? Berarti yang membuat dia mati anggur. Astagfirullahaladzim. Ya konten sensitif, bah, konten sensitif. Itu data, itu data, itu fakta. Jadi sebelum dia menyerahkan nyawanya, terlebih dahulu dia dikasih dulu anggur. Dalilnya ada itu. Nanti di sesi lain kita akan buktikan. Nah, yang ingin saya tanya kaitannya dengan bahasa roh. Itu kajiannya berasal dari dalil-dalil dalam kitab revisi milik teman Kristen. Itu di kitab itu di karangannya siapa? Lukas, karangan Markus, karangan Yohanes, atau karangan siapa itu tentang Roh Kudus itu? Bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya bahwa dia akan mampu berbahasa roh atau berbahasa asing. Di dalam Bible itu dijelaskan ketika Isa Bible disalib. Bab berapa gitu, di surah apa, ayat berapa gitu, karangannya siapa? Perintah untuk menyebarkan agama Kristen ya. Agama Kristen, ajaran Isa ya, ajaran Kristus. Bukan, karena yang diajarkan itu di Indonesia bukan ajaran Yesus. Itu di surah di kitab apa? Ayat berapa, bab berapa? Oh, saya ngerti. Jadi ayatnya gitu. Iya. Oh, kan harus iya, ada setiap Matius sesuatu. 28, betul, Pak. Saya ingat Matius 28 ayat 18 itu sampai 20. Jadi seruan Isa atau Yesus. Wah, ini misionaris nggak lulus ini kalau saya nguji nih di gereja nih. Masya Allah. Iya, Matius 28 Matius 28 ayat 19 ayat 20 itu tidak ada kaitannya dengan Roh Kudus. 18 sampai 20. Iya, kami di dalam Kristen mungkin dalam Islam mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Betul tidak, Pak? Bukan, nggak nyambung lagi. Aduh, nggak lulus kamu jadi misionaris kalau saya pengujinya. Mana lagi loncatnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini ya, jadi di Matius 28 ayat 18 sampai 20 menerangkan tentang diberikan segala kuasa di sorga atau di bumi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Betul nggak? Dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Itu amanat agung bukan? Kan? Betul kan? Iya, terus? Iya. Yang Abah maksud, yang prosesi saya raba-raba, kamu raba-raba, kita sama-sama raba, itu maksudnya itu perintahnya di mana? Kan artinya orang berbicara bahasa asing. Kan ada dalil tuh di dalam buku revisian milik Kristen yang mengatakan bahwa baptislah bagi yang percaya, hukumlah bagi yang tidak percaya. Akan menyertai orang yang percaya, bisa berbahasa asing. Nah, bahasa asing itu bahasa roh. Gitu loh. Harusnya Ananda ini ketika tadinya menjadi bagian daripada murid daripada misionaris yang diperuntukkan untuk mencari domba tersesat di luar untuk dipaksakan masuk ke kandang, itu harus kritis. Karena di dalam Markus 16 yang menjadi dasar pijakannya itu adalah dikatakan bahwa siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, yang percaya ini maksudnya percaya gimana? Percaya di sini adalah orang-orang yang disertai tanda-tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, apakah orang-orang yang mengajarkan Ananda di gereja untuk berbahasa roh itu sudah memiliki tanda-tanda percaya ini?
Jangan cuma bisa berbahasa roh saja, tapi yang lainnya kagak. Misalnya mengusir setan, ya, berbicara dalam bahasa asing kan sudah tuh mereka praktekkan. Kemudian memegang ular berbisa, kemudian minum racun maut. Nah, itu harus mereka buktikan. Kalau dia hanya bisa menggunakan bahasa asing, tapi tanda-tanda yang lain mereka tidak miliki, ya percuma. Siapapun bisa menggunakan bahasa asing kayak begitu. Tapi di Alkitab, Iya kan? di Alkitab ini menurut saya kan adalah bahasa roh, dibahas bahasa roh. Cuman menurut Abah, bagaimana dengan bahasa roh? Apakah ini nyata gitu kan? Soalnya saya ingat kan di gereja itu bukan semena-mena bahasa roh. Dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Paulus ya berkata-kata kepada Allah, bukan Iya. kepada manusia, mengucapkan hal-hal yang rahasia atau apapun dengan bahasa yang tidak dimengerti manusia. Atau di 1 Korintus 14 itu. Di mana? Berarti ini 1 Korintus 14 ini. Saya Oh, iya. ingat, saya mau nanya, Bah. Kalau Iya. menurut Abah itu bahasa roh menurut Islam kemudian seperti apa? Dan Kalau di bahasa roh dalam ajaran agama Islam itu tidak mengenal bahasa roh, ya. Yang gitu. dikenal di dalam ajaran agama Islam itu adalah bisikan kalbu. Apa bisikan kalbu itu? Adalah suara hati, ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Ya Rabb, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang ada di belakangku dan apa yang ada di depanku. Jauhkanlah aku dari malapetaka. Itu adalah bisikan kalbu kepada Allah. Tidak ada itu bahasa roh dalam Islam. Yang ada adalah bisikan hati. Bisikan hati itu adalah suara hati, di mana insting manusia itu senantiasa kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan. Nah, insting ini kemudian diarahkan dengan cara apa? Tidak boleh membabi buta, nggak boleh asal imani saja. Kudu wajib mengkaji 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab, atau menelaah semua kitab agama-agama yang ada di atas muka bumi ini, lalu kemudian menentukan titik yang benar itu seperti apa gitu. Karena insting manusia jelas mengarahkan Tuhan pencipta alam itu maha kasih, maha sayang. Tidak mungkin membiarkan hambanya itu tersesat tanpa tuntunan, tanpa aturan. Nah, sekarang kitab mana yang mengajarkan aturan-aturan itu? Sama seperti di negara kita ini. Saking cintanya pemerintah terhadap rakyatnya, pemerintah membuat aturan. Supaya ketika orang itu mentaati aturan, hidupnya tentram, damai, sejahtera. Tapi ketika orang itu melanggar aturan-aturan, hidupnya tidak akan damai, hidupnya tidak akan tentram. Demikianlah pencipta alam semesta ini. Memberikan undang-undang, memberikan aturan. Supaya manusia hidup dengan damai sejahtera. Dan agama mana yang kemudian yang kitabnya syarat dengan aturan. Dan agama mana yang kemudian yang membatalkan aturan-aturan Tuhan. Menuju kepada aturan manusia. Gitu. Nah, itulah yang dikatakan bisikan kalbu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisikan kalbu kemudian. Ya Rabb, Engkau maha besar, telah memanggil hambamu untuk sujud kepadamu. Maka bisikan hati itu mengarahkan langkah menuju rumah ibadah untuk sujud kepada pencipta. Iya. Hayya 'alas shalah. Mari melakukan sholat. Apa sholat itu? Ketundukan, bukti bahwa kita ini adalah manusia dicipta oleh Allah semata-mata untuk beribadah, sujud kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tiadalah kita dicipta selain hanya untuk melaksanakan sholat. Sujud. Sujud. Abraham sujud, Musa sujud, Daud sujud, Isa sujud, Yosua sujud, Salomo sujud, semua sujud. Pengikut agama langit sujud di hadapan Allah
membuktikan ketaatannya, kerendahannya di hadapan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Bukan jingkrak-jingkrak, bukan salto-salto, bukan. Hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan. Itulah bisikan kalbunya. Menuju kemenangan itu apa? Mengedepankan rasio, mengedepankan dalil-dalil daripada mengedepankan imani saja, percaya saja. Ketika kau berkata dia adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Oh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bisikan kalbu itu kudu wajib ditegakkan dengan syariat. Anda mau gaji, Anda mau makan, tapi cuma menghayal. Hari ini saya mau makan ayam, tapi di kamar aja. Oh, saya buka pintu, naik motor menuju ke pasar, habis itu beli ayam. Nah, pulang. Habis pulang, ayamnya kupotong-potong, nyalain kompor, kumasak, terus kemudian campur ini, habis itu mendidih, kusajikan di meja. Habis itu keluar dari meja, habis itu kumakan. Nah, bangunlah dia dari hayalnya, keluar pintu. Mana ayam yang tadi kumasak? Loh, tadi kan saya ke pasar. Tapi di dalam hayalnya saja. Katanya saja yang ke pasar. Tidak ada pembuktian syariat di dalam kehidupannya. Tidak ada ketundukan fisik kepada hukum Tuhan, kepada hukum alam. Nah, itulah bisikan kalbu di dalam Islam. Bagaimana kemudian seruan-seruan untuk menuju kepada kemenangan. Kemenangan batin, kemenangan daripada ketundukan kita terhadap nafsu. Allah perintahkan sujud. Kemenangan hati adalah ketika kita memenangkan pergulatan antara bisikan setan, jangan sujud, dan kita menang, kita melakukan sujud. Jangan kau makan babi. Kemenangan itu hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Ketika perintah itu kita laksanakan dan tidak mengikuti godaan-godangan. Babi itu enak. Dipanggang, apalagi kalau sudah dicampur dengan air cuka, dicampur dengan santan. Wah, nikmatnya minta ampun. Tapi menuju kemenangan meninggalkan semua itu. Menuju kepada perintah Allah. Imamat 11 ayat 7. Jangan engkau makan babi. Loh, apa tujuannya Tuhan menciptakan babi kalau tidak dimakan? Lah, suka-suka dia. Dia menciptakan babi, dia menciptakan apapun, ya suka-suka dia. Lalu kemudian bikin aturan, ya itu suka-suka dia. Dia Tuhan. Kedudukan Tuhan, suka-suka dia. Kalau ada Tuhan yang tidak suka-suka dia, itu bukan Tuhan yang benar. Tapi Tuhan-Tuhanan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sosok ini dituhankan. Itu namanya bahlul. Karena Tuhan itu suka-suka dia. Saya mau membuat orang ini hamil. Dan anaknya ketika lahir berjenis kelamin pria. Enggak, ganti berjenis kelamin wanita. Itu Tuhan. Jadi kita manusia ketika sebelum lahir tidak pernah kompromi dulu, tidak pernah diskusi dulu. Ya Tuhan penciptaku, lahirkan aku dari seorang rahim, istri bupati, istri gubernur. Pengen jadinya aku itu manusia tapi jenis kelamin laki-laki ya Tuhan. Nggak ada yang kayak begitu. Begitu lu lahir. Mau laki-laki mau perempuan itu hak Allah. Itulah pencipta. Tapi ketika ada Tuhan yang mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku berkata sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu bukan Tuhan itu. Yang menuhankan adalah orang-orang bahlul. Tuhan itu maha suka-sukanya dia. Itu baru dikatakan Tuhan. Jadi kembali kepada tema bahwa di dalam ajaran agama Islam itu tidak ada bahasa roh. Bahasa kalbu yang ada. Bahasa kalbu itu apa? Insting antara insan manusia dengan penciptanya. Apa yang dikatakan hati itu tidak pernah bohong dia. Manusia ketika hatinya tidak diikuti, maka manusia itu sendiri sadar bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Hati ini nggak pernah bohong dia. Ya, hati ini nggak pernah bohong. Itulah yang dikatakan dengan bahasa hati, bahasa kalbu. Maka diperintahkan jika satu itu rusak, maka rusak semuanya. Makanya harus manajemen kalbu itu harus. Manajemen kalbu itu bahasa dalam Islam itu bahasa kalbu itu bisikan kalbu. Ya, tidak ada itu bahasa roh. Bahasa roh itu entah dari mana datangnya.
Iya, seperti itu ya, Ananda. Jadi ketika kemudian Ananda sudah merasakan betapa nikmatnya sujud kepada pencipta alam semesta, ya, yang selama ini Ananda tidak pernah lakukan, hanya bernyanyi-bernyanyi, entah siapa yang ngajarin, ya, itu pun sekali seminggu. Alhamdulillah begitu Anda masuk menjadi Muslim, itu sudah ditekankan bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum mampu menanggungnya saat ini. Kamu di situ bukan Kristen, kamu di situ adalah Bani Israel. Tetapi ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan menuntun kamu ke dalam segala kebenaran, tentang keadilan, tentang hukum-hukum, dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya, penolong lain yang datang setelah Yesus itu adalah manusia yang sama seperti Yesus. Karena Yesus mengatakan, penolong lain ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Roh penghibur yang datang itu bukan Tuhan, karena Tuhan tidak mungkin tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Kalau Tuhan itu bebas mau berkata apapun, itu Tuhan. Kalau ada Tuhan kalau ada sosok yang dituhankan tapi sosok itu tidak mampu melawan rasa lapar, tidak mampu melawan rasa ngantuk, itu bukan Tuhan itu. Tuhan-Tuhanan itu. Ya, karena itulah kemudian saya mengatakan kepada Ananda, alhamdulillah dalam waktu dekat Ananda ini akan menjadi pengikut Abraham, menjadi pengikut Yesus yang benar, yaitu menyunatkan kulubnya demi untuk membersihkan diri dari kesombongan. Jadi kena dua. Pertama, sunat hati kena, sunat kulub juga kena. Karena dengan orang bersunat, itu berarti dia menundukkan hatinya terhadap kesombongannya dia atas perintah Tuhan kepada Abraham. Benar nggak? Iya. Iya. Berarti hatinya sudah disunat itu. Kenapa? Karena dia sudah rela, sudah ikhlas untuk kulitnya dipotong, tidak membangkang. Oh, siapa yang potong kulitnya? Yesus tidak berguna baginya. Itu ajaran dari mana itu? Ya, kalau ajaran para nabi itu kudu wajib disunat, itu perintah. Ya, mungkin bisa dipahami ya Ananda. Jadi tadi itu ada seruan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Jangan menzalimi diri. Sudah diperintahkan sembahlah Allah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta, masih juga nyembah ciptaannya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusan. Justru utusan yang disembah, bukan Allahnya. Ya, alhamdulillah Ananda dalam waktu dekat akan disunat, membuktikan bahwa Anda sudah menyunatkan hati Anda untuk meninggalkan tegar tengkuk, tidak sujud pada perintah Allah. Mungkin ada lagi Ananda? Iya, tadi Abah ngutip ayat dari Yohanes 16 ya. Insya Allah. Oh iya, untuk sunat ini sebenarnya tanpa paksaan ya. Saya mau sendiri deh. Bukan karena, walaupun ini wajib tapi Masya Allah, bukan karena wajib tapi karena saya mau sendiri, langsung mau dalam hati gitu. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Oh iya Bah, menyinggung tadi babi itu haram, apalagi dicampur dengan bumbu ini bumbu itu, nikmatnya kata Abah. Masya Allah, udah pernah cicipi Bah? Itu bahasa teman-teman Kristen yang biasa, ayolah Zul makan babi, kata dia. Ayo. Kalau saya kadang berdialog, babi itu enak loh, kata mereka. Banyaklah teman-teman saya, sahabat-sahabat saya dari Kristen yang biasa bercanda seperti itu. Tapi memang katanya sih nikmat menurut dia. Iya, saya pernah, nggak dipungkirin. Dagingnya itu nikmat, jadi kayak ayam, lebih manis dari ayam. Masya Allah. Kalau kucing pernah? Kucing ya, sekali pernah. Nyoba. Ular pernah. Monyet? Enggak pernah. Enggak pernah monyet. Ya. Ular aja ya. Gak apa-apa. Ya syukur. Iya, nggak syukur lah, kan itu masa jahiliyah, nggak apa-apa. Masa jahiliyah. Kan sekarang udah baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang sudah terlahir kembali ya. Sudah terlahir baru sekarang. Menjadi fitrah yang kedua kalinya. Iya, betul sekali ya. Ya Masya Allah.
Oh iya, Ananda, ada yang usulkan gimana kalau pas nanti disunat itu di live kan? Astagfirullahaladzim. Iya, supaya Astagfirullahaladzim. supaya orang lihat, oh ternyata sunat itu tidak sakit. Kan banyak teman-teman Kristen di luar itu tidak sunat karena takut sakit. Seperti sang akrobator itu takut disunat kayaknya karena takut sakitnya itu. Astagfirullahaladzim. Kayaknya nggak harus di live kan juga ya, Mbak ya, karena konten sensitif. Iya, maksudnya ada yang minta kayak gitu. Mana lah mungkin? Iya. Enggak lah mungkin. Mm-mm. Oh iya, ini tim kita ada yang mengatakan bahwa sang akrobat lagi live juga membahas tentang kita. Dia iri, dia sakit hati, Allah. dia kepanasan, dia cemburu. Sang debaters, tapi dia tidak pernah memurtadkan orang. Kalau saya sang penginjil, alhamdulillah sudah banyak orang yang menjadi pengikut Yesus yang setia. Ya, Iya. dia kepanasan gitu loh. Iya, beliau Diajak katanya, membahas tentang Al-Quran, nangis. nah, Tapi kalau dia hujat-hujat Al-Quran, hebat. jadi bagaimana, itu, Bang? ya Coba, biarin coba, aja. coba Orang kurang kerjaan gitu ya. Abah Ini- tegaskan bagaimana tuh, Bang? Katanya kalau Abah udah paham tentang Al-Quran, kenapa harus bertanya katanya? Kenapa harus? Justru saya harus bertanya ke dia lah. Iya. Iya kan? Sama Iya. Anda mendengarkan Zulkifli Abbas membahas kitab Anda dan menggurui Anda. You know? Kan hebat saya kan? Seorang misionaris saya gurui. Coba, saking hebatnya tuh semua tuh. Muji diri nggak apa-apa sekali-sekali. Ya. Ketika Tidak. orang berbicara mengenai kitab revisi, iya saya yang ngajarin mereka gitu loh. Itulah kelebihan saya. Dan seharusnya orang yang waras di luar sana, ini orang kok hebat kali ya tentang buku revisian. Boleh nggak diuji? Nah itu baru. Seperti mereka, sang akrobator ini, ya, saya sebut dia sebagai akrobat karena kalau dibilang sang debaters nggak cocok, karena sang debaters itu harusnya menguasai dua kitab, Al-Quran yang dia debatkan dengan buku revisi yang dia debatkan. Ini tidak diundang, ditantang, mau ndak, berani ndak lo? Ku biayain sampai kentutmu juga ku bayar. Saya bahas tentang Al-Quran samamu. Saya ingin tahu sejauh mana pemahamanmu tentang kitab suci saya. Kamu juga bertanya tentang kitab suci kamu sejauh mana pemahaman saya. Supaya Anda bisa membuktikan ke publik, Zuma itu bercerita tentang kitab kita tidak sesuai dengan apa yang ada di kitab kita. Saya pun demikian. Bahwa sang akrobator itu berbicara mengenai Islam tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan pemahamannya ternyata nol tentang Al-Quran. Itu yang dirindukan oleh publik. Jangan, oh di mana? Ini katanya Abraham itu anak tunggalnya adalah Ismail. Tetapi dalam Al-Quran itu begini dan bengono. Oke, berarti Anda lebih paham Al-Quran daripada saya. Yes, mari kita buktikan. Itu baru jantan. Anda pengen tanya Al-Quran ke saya, nggak nyambung itu. Kecuali Anda seperti Yusuf, anak saya ini, statusnya belajar, bukan menguji. Anda kan mau nanya Al-Quran ke saya, menguji saya kan? Kan lucu itu, mahasiswa nguji dosen pembimbing, yang ada dosen pembimbing menguji mahasiswa. Nenekmu kiper, mana ada mahasiswa yang nguji dosennya, nggak ada itu ceritanya. Ya. Ini ceritanya kan yang punya kitab Al-Quran itu kan saya yang punya kitab Al-Quran itu. Kemudian Anda tampil sebagai orang yang sok tahu tentang Al-Quran. Wajar dong kalau saya ingin nguji. Benar nggak? Islam itu salah, Islam itu sesat, Islam itu gini, Islam itu giono. Kata siapa? Kata Quran. Emang lu tahu Quran? Tahu. Ya udah yuk. Tak bayar kamu, saya biayai kamu, kentutmu saya bayar. Masya Allah. Pipismu saya bayarkan. Gratis.
Kamu cuma siapkan minyak kayu putih saja. Saya tanyai kau tentang Quran. Benar nggak kamu bisa? Nggak usah terlalu jauh. Jangan penafsiran Quran, ilmu tafsir. Jangan ilmu nahwu sharaf, jangan. Jangan ilmu balaga, jangan. Jangan asbabun nuzul, jangan. Terlalu tinggi. Ya, cukup saya minta Anda membaca Iqra dengan makhraj huruf yang benar. Bagaimana Anda bisa membaca kata ka dengan lam ketika dia bertemu, ka ketika dia fathah bertemu dengan lam dan tanda tasydid. Cara membacanya kayak mana? Karena bacaan dalam Al-Quran salah penyebutan, salah huruf sedikit saja, salah maknanya. Nah, apakah Anda sudah lolos di situ? Kalau sudah lolos, naik level. Tapi kalau baca huruf hijaiyah saja masih error, sok mau menyalah-nyalahkan Islam, sok mau menghina-hinakan Islam, nenekmu kiper. Gak nyambung. Gak nyambung. Laksana kucing pingin membahas tentang komponen kapal selam, gak nyambung. Kucing bunyi meow meow meow. Maksudnya apa itu? Oh, itu kapal selam katanya terdiri dari unsur-unsur ini dan ini. Kata siapa? Kucing. Apa kata kucing? Meow meow meow. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Jadi orang yang tidak bisa baca Quran membahas dan merendahkan Islam itu laksana orang gila. Gimana orang gila itu? Orang gila itu kadang berbicara mengenai surga, orang gila itu kadang berbicara mengenai isi neraka, orang gila itu kadang berbicara mengenai hal-hal yang tidak diketahui. Cuman mulutnya, tapi ketika diminta secara literar, ya, diminta secara data, seperti apa Anda bisa mengungkapkan perkataan Anda, mempertanggungjawabkan perkataan Anda, bingung dia. Tiba-tiba dia tertawa sendiri. Katanya, bagaimana mungkin kau ingin bertanya kepada saya Al-Quran sementara kitabmu adalah, sedangkan Al-Quran itu adalah kitabmu. Loh, bukannya kamu menyalahkan saya? Bukannya kamu menyalah-nyalahkan Islam? Bukannya kau menghina-hinakan Islam? Berarti kami, ulama kami, mubalik kami, para dai kami, itu tidak ada apa-apanya pengetahuannya tentang Al-Quran ketimbang Anda. Karena Anda mampu menunjukkan kesalahan Islam. Kan begitu? Iya kan Anda? Benar nggak? Iya. Iya. Umat Islam itu paham kitab sucinya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sudah bisa melafalkan kitab sucinya tidak mengetahui isi kitab sucinya, dan yang lebih tahu adalah orang yang tidak bisa membaca huruf hijaiyah kitab sucinya, itu namanya jenius. Ini yang ingin saya buktikan. Ini yang ingin saya perlihatkan ke publik. Bahwa ada sosok namanya sang akrobator, tidak bisa baca original teks Quran, tapi dia mampu menguasai Al-Quran. Bahkan dia mengatakan, kelak tinggal saya sendiri yang percaya Quran. Semuanya akan meninggalkan Quran. Kan hebat ini. Harusnya dia bersyukur. Ayo semua. Kita ketemu di Jakarta, ayo. Saya akan buktikan supaya orang semua jadi domba-domba. Dengan cara kamu. Dengan cara kamu menantang saya akan membuktikan ke dunia bahwa saya sang akrobator lebih hebat daripada orang yang mahal-mahal jauh-jauh sekolah di Kairo, ke Mesir sana, ke Madinah. Menuntut Al-Quran, mempelajari, menuntut ilmu sampai ke luar negeri, membahas tentang hadits, membahas tentang Al-Quran. Ini loh saya, sang debaters, yang lebih hebat memahami kitab sucinya Islam daripada Islam. Tengoklah semua, bertanya tentang Quran, saya lalap habis. Nah itu. Tapi karena dia adalah tupai yang ompong, begitu ditanyai soal itu, apa katanya? Manalah mungkin. Kamu yang punya kitab, kamu tanya kitabmu ke saya, kata dia. Kebalikan dari saya justru nantang. Lu tanya kitab lu kepada saya, gue tanya lu tentang kitab saya. Karena selama ini lu selalu nantang ajaran saya. Itu baru fire.
Kalau cuma mau tanya Al-Quran kepada saya, ya apa bedanya berpuluh tahun kita lakukan selama ini di Facebook, di WA, di Zoom. Lu tanya Quran kepada saya tanya kepada lu tentang gospel. Apa bedanya? Ngapain ketemu kalau mau bahas itu? Cukup di WA saja, di YouTube aja kita tantang-tantangan. Kalau cuma mau Zuma di dalam Al-Quran tunjukkan dalilnya, mana tentang sunat. Ya apa bedanya di grup? Nggak ada bedanya, mending kita teleponan aja langsung. Tapi yang hebat itu, ketemu, gue tanya lu tentang kitab gue, lu tanya gue tentang kitab lo. Itu baru hebat. Gimana Ananda? Ya kan? Iya. Benar nggak? Iya, jangan mencret duluan. Kan mencret duluan. Ya, itu makanya kalau dia katakan, oh saya takut. Apanya yang saya takutkan? Misalnya Anda tanya kepada saya, Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Wahai Zuma, di dalam hadits itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Yang ingin saya tanya di sini, dari mana Rasulullah Muhammad SAW mengambil prosesi gerakan-gerakan salat? Nah itu baru hebat. Tanya saya yang kayak begitu, ya. Lalu kemudian saya akan balik tanya. Coba Anda terangkan, karena Anda membahas hadits, di dalam kaidah pembelajaran Islam, ketika mengkaji tentang hadits, kudu wajib melalui tangga-tangga. Hadisnya, muatannya, sanadnya, perawihnya, matannya, kaitannya dengan dalil-dalil Al-Quran. Kedudukannya seperti apa, asbabul wurudnya kayak mana, kaitannya dengan hadis yang lain seperti apa, kedudukannya di dalam ulumul hadis kayak mana. Itu baru dibilang hebat. Bisalah Anda merendahkan Islam. Zuma, di dalam kitabmu diterangkan, ya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddus. Di situ di dalam surah Al-Jumu'ah misalnya, di ayat sekian, di situ ada huruf mati dari huruf nun bertemu dengan tanwin. Cara bacanya seperti ini, sehingga dia merubah akar katanya kayak begini. Saya tidak terima Suma kalau kau katakan bahwa Al-Quranmu itu ada kitab sempurna, karena di situ makhrajnya tidak menjelaskan kayak begitu. Yang ada adalah pola pelaku dan juga metode yang digunakan di situ, pemecahannya dalam asbabul nusulnya itu bertentangan dengan nahwu Arab. Nah itu baru hebat. Berarti lu bisa membuat saya yakin kamu betul-betul ketika berbicara mengenai Islam top tier. Nah, seperti sekarang Anda mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada milah Ibrahim. Nah, buktikan. Dalil mana yang Anda gunakan? Ayat mana yang Anda pakai? Coba Anda bacakan, terus Anda uraikan akar katanya apa, pelakunya siapa, polanya seperti apa, berbicara kata kerja kah dia, kata perintah kah dia, kata benda kah dia, siapa pelakunya, apa akar katanya. Itu baru hebat. Itu baru berbicara mengenai Quran. Kalau cuma mengatakan di dalam Al-Quran ada berbunyi seperti ini, tiada kemilau seindah sangsil. Itu bukan Al-Quran, kocok. Ya, itu bahasa Indonesia itu terjemah. Nah, kalaupun ada kata seperti itu yang dianggap terjemah, lihat ori teksnya. Emang ada kata sangsil dalam Al-Quran? Begitu. Jadi jangan samakan kitab lo dengan kitab gue. Kitab lu cuman kitab revisian, bro. Kami punya kitab-kitab suci bahasa langit yang membacanya aja Anda tidak sanggup, apalagi mencari kelemahannya. Itu kuncinya. Membacanya aja Anda nggak sanggup, apalagi mencari kelemahannya. Coba, bagaimana kemudian orang bisa menyatakan, oh di Makassar itu seperti ini, sedangkan Anda tidak pernah ke Makassar? Bagaimana Anda berbicara mengenai kitab saya, sementara membacanya aja Anda tidak bisa? Kalau saya membahas tentang kitab Anda menuhankan manusia berdasarkan buku revisian bahasa Indonesia. Anda membatalkan sunat berdasarkan buku revisian bahasa Indonesia.
Anda menjadi Kristen berdasarkan buku bahasa Indonesia yang kemudian Anda ambil kata Alkitab yang adalah nama lain dari Al-Quran untuk Anda simpan di atas sampul buku Anda supaya dianggap sebagai firman Tuhan. Jadi tidak ada yang salah di sini. Ketika saya mengatakan, yuk menyembah manusia. Dalilnya mana? Di kitabmu ada. Bahasa Yunani? Bukan. Lawang kamu itu menjadi Kristen hanya karena buku revisian kok bahasa Indonesia. Ngapain saya capek-capek? Lu aja yang punya kitab tidak ngerti bahasa Yunani kok. Lu aja yang punya kitab tidak bisa baca bahasa Yunani kok. Ngapain saya boro-boro untuk membahas kitabmu dengan itu? Tapi kalau dibutuhkan, yuk mari kita belajar dengan menggunakan pendekatan bahasa Yunani, bahasa Greek. Kalau dibutuhkan, Anda butuh Ibrani, yuk mari sama-sama. Kebetulan saya juga belajar pelan-pelan tentang bahasa Ibrani. Begitu. Anda pun harus mengatakan itu. Kalau memang diperlukan Zuma, harus membaca makhraj hurufnya. Oke, kita akan membahas. Nah itu baru tabayar kentutmu. Mulai dari kau tinggalkan rumah, berapa kali kau kentut, saya bayar. Itu baru. Tapi kalau ketemu saya, lu mau tanya Quran, nenekmu kiper. Nah, kamu penghina Quran, harusnya saya yang tanya tentang Al-Quran ke kamu. Lu katakan gue menghina kitab lu. Silakan tanya tentang kitabmu ke gue. Kan gitu, bro. Bagaimana anakku? Sudah sanggup? Sudah siap disunat menggunakan cangkul? Masya Allah. Jadi ada sedikit ya cekcok. Katanya tidak ada di dalam Al-Quran yang menjelaskan milah Ibrahim ya. Ya itu namanya orang buta huruf. Ngerti nggak? Itu sama halnya orang buta ngintip. Ngerti? Gimana caranya orang dia buta? Nah itu dia. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa membaca Quran, menghinakan Quran, merendahkan Al-Quran, itu sama halnya orang buta yang mengintip. Bisa nggak? Itu sama halnya orang botak menyisir rambut. Bisa nggak? Itu sama halnya orang sumbing bersiul. Bisa nggak? Allah, Masya Allah. Nggak bisa. Itu sama halnya kucing mengajarkan kita berenang. Nggak bisa. Nggak bisa. Seperti Abang Rudi ini yang ngobrol melalui chat. Saya siapa namanya tadi? Siapa? Rudi. Rodi atau Rudi? Oh, Rudi. Rodi. Iya. Oh, Rudi. Iya, Rudi. Bang Rudi ini dia ngomong yang masih sering chat Ananda sampai sekarang. Masya Allah. Iya kan? Dia masih bujuk-bujuk terus ya kan? Entahlah ya, bujuknya halus mungkin. Iyalah, begitulah kalau sifatnya sifat iblis. Orang sudah menemukan kebenaran, orang sudah punya agama, masih diajak-ajak pakai japri masuk ke agamanya. Apa-apaan? Itu namanya apa tadi? Si buta mengintip. Oke, lanjut Ananda. Mohon maaf ya, ini Anda bertanya kepada saya tentang itu, maka saya membahas tentang itu. Karena saya yakin sekali sang akrobator nantinya pasti mereaks daripada konten kita ini. Kepanasan dia, kepanasan. Ananda, boleh nggak saya minta sesuatu? Ananda, boleh nggak saya meminta sesuatu? Ananda Yusuf. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Halo. Ya, boleh nggak Abah minta sesuatu? Iya, silakan, Bah. Meminta apa, Bah? Bisa nggak saya minta Ananda membacakan surah Al-Fatihah? Insya Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Pak. Amin. Masya Allah. Gantian Kenapa ya. tiba-tiba, Pak? Gantian. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah, itulah nyanyian baru bagi Allah. Ya, nyanyian baru itu belum pernah disuarakan para nabi-nabi sebelumnya. Jadi di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim itu sudah dinubuatkan tentang adanya sosok nabi yang datang sama seperti Musa yang akan mengucapkan sesuatu demi nama Allah. Dia akan datang dengan mengucapkan sesuatu demi namaku. Demi namaku atau demi nama Allah itu adalah Bismillah. Sekarang pertanyaannya, kitab mana ketika membacanya dimulai dengan nama Allah? Bismillah. Oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Bismillah. Siapa kitab yang menggenapi hal ini? Boleh dijawab? Ananda Yusuf. Halo, halo. Ya. Halo. Jadi, ya. Bagaimana, Pak? Bagaimana tadi pertanyaannya, Pak? Maaf, Pak. Tadi sedikit jaringan. Oke, siap. Jadi, kitab mana yang kemudian ketika dibaca dimulai dengan nama dengan kalimat Bismillah? Al-Quran. Al-Quranul Karim. Berarti apa yang dinubuatkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran, bahwa ketika ia datang sama seperti Musa, mengucapkan perkataan dengan membawa dan demi namaku. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya ada di dalam ajaran Islam, memenuhi perintah, memenuhi nubuatan para nabi sebelumnya. Ya, Ananda ya. Jadi semakin dikuatkan imannya ya menuju kepada Allah. Jangan pernah ragu bahwa jalan ini adalah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim adalah selalu permintaan kita umat Islam kehadirat Allah pencipta alam semesta. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan Allah menjawabnya seketika. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat keselamatan kepada mereka. Siapa mereka? Yang tadi yang saya katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang diberi nikmat oleh Allah,
nikmat keselamatan oleh Allah adalah mereka yang mendirikan salat, mereka ketika mendengarkan bacaan Quran dibacakan bergetar hatinya. Itulah orang-orang yang diberi nikmat. Nah, kembali kepada bisikan qalbuh. Oke, Ananda, mungkin ini sudah hampir 2 jam kita ya, yang pada intinya bahwa saya selaku orang tua ya dari Ananda sejak menjadi seorang muslim, hanya ingin mengatakan bahwa tidak perlu takut ya untuk disunat karena sunat itu adalah merupakan perintah Allah ya pada nabi-nabinya, keturunannya secara turun-temurun. Kalau sudah berbicara mengenai turun-temurun, berarti siapapun yang ada berhidup bersama dengan turunan daripada Abraham, itu hukumnya wajib untuk melakukan sunat. Dan Ananda sendiri tahu bahwa sunat itu manfaatnya secara ilmu kedokteran sangat luar biasa ya, itu sangat mempengaruhi kejiwaan, mempengaruhi fisiknya dan seterusnya, bahkan kesehatan juga berimbas ke sana. Karena itulah saya berharap yuk sambut dengan kegembiraan prosesi sunat yang akan diselenggarakan. Ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Kita tetap istiqomah. Jangan peduli dengan bisikan-bisikan setan yang melalui japri atau yang melalui apapun itu yang mengajak kembali menyembah kepada manusia. Ya, jangan mau. Ya, karena menyembah manusia itu tidak pernah diajarkan oleh siapapun. Nabi yang ada diutus oleh Allah di atas muka bumi ini tidak pernah mengajarkan menyembah kepada manusia. Kemudian supaya dilegalkan, dia katakan, dia manusia karena dia adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Itu adalah cara tipuan setan. Ya, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus sekalipun. Dia tidak pernah mengatakan, aku adalah inkarnasi Bapa. Masya Allah. Tidak pernah diajarkan. Terus bagaimana, Bah? Bagaimana kita menghadapi manusia seperti yang Abah katakan tadi, yang berkomunikasi dengan saya lewat WhatsApp, menarik hati saya, itu bagaimana, Pak? Ya, nasihati dia, mudah-mudahan dia bisa waras. Nasihatin, sampaikan dengan baik, ya. Sampaikan dengan baik. Jangan ngikutin cara saya. Kalau cara saya kan memang rada kasar, karena saya kan udah tahu dia. Kalau Ananda ini nggak usah, Anda harus jangan keras, sampaikan aja sesuai dengan ajaran Islam. Sampaikan dengan cara yang baik, ya, berdialog dengan cara yang baik. Kecuali kecuali dengan orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Nah, dia termasuk zalim, tidak perlu dengan cara baik. Orang zalim seperti ini tidak perlu dibaikin karena udah diajarin. Katanya kalau udah Islam, ya udah Islam aja. Kristen tidak akan mengganggu keyakinan Anda, tapi japriknya lancar. Itulah bukti penipu, pendusta, orang-orang munafik. Tidak ada, udah kalau Islam itu orang murtad dibunuh, katanya ada hadis yang dia sering pakai. Itulah buktinya. Saya ingin membuktikan sejauh mana pemahamannya dia. Katanya kalau murtad bunuh. Tapi giliran dijelaskan tidak mau, dia lebih pintar dari kita. Tapi giliran japri orang yang sudah Islam, tidak ada malunya. Itulah setan. Ya, setan itu begitu. Orang sudah menemukan jalan kebenaran masih dijapri. Kembalilah kau. Kasihan ibu kau. Kasihan inilah kau. Ya, syukur-syukur ada yang Islam di antara keluarganya. Ada yang mendoakannya kepada pencipta alam semestanya. Gitu. Ya, kalaupun Anda mengatakan ibunya sudah benar karena dia menjadi Kristen. Ya sudah, Yusuf juga menurut kami sudah benar karena dia menjadi muslim. Nah, nanti di hadapan Tuhan, yaumul hisab, di hari kebangkitan, kita buktikan. Ketika Yusuf ditanyai oleh Yesus, ya Yusuf, kenapa kamu tidak menyembahku? Dia dengan simpel mengatakan, emang lu pernah ngajarin itu? Emang Tuhan kita manusia? Lu sendiri yang bilang Tuhan itu bukan manusia dan anak manusia. Lu sendiri ngaku. Di dalam kitab Matius 30 kali lu bilang lu anak manusia. Jadi saya nggak nyembah kamu, ya wajar dong. Yesus akan mengatakan, Yusuf, you top. You memang hebat. Siapa guru lu? Suma, Zulkifli Abbas. Yang mana? Itu yang duduk di pojok. Oh iya, mantap. Nah, terus giliran yang ibunya ditanya, ibu yang baik hati, siapa yang memerintahkan ibu menyembah saya? Kira-kira ibunya jawab apa? Kira-kira mama jawab apa tuh? Yang suruh sang akrobator. Yang suruh ini loh, yang suruh dia loh. Nah, saya tidak pernah suruh kan? Ya, tidak semua orang yang menyeru kepadaku akan mendapatkan kerajaan Allah.
kecuali dia yang melakukan kehendak bapakku. Nah sekarang ibu nyembah saya atas kehendak siapa? Kehendak Allah, kehendak bapak, atau kehendak siapa? Nah, mama akan bingung menjawab di situ. Ya, dan itu adalah PR untuk sang akrobator ketika nanti dia menonton ini dan dia mau reaction lagi, tolong agar dia menjawab, siapa yang mengajarkan orang Kristen itu menyembah Yesus? Ah, itu. Kalau Yusuf sekarang, siapa yang mengajarkan Yusuf agar menyembah kepada Allah? Jawabannya, Yesus. Nah, kan gitu. Mana buktinya? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Nah, mereka di situ termasuk Yusuf di dalamnya. Mendapatkan hidup yang kekal. Karena menyembah hanya satu-satunya kepada Allah saja. Tidak menyembah kepada utusannya. Begitu, Ananda. Simple kan? Oke, saya kira sudah cukup ya, Ananda Yusuf. Malam ini kita berdiskusi ya dengan santai. Halo? Mudah-mudahan ya mungkin Halo, Pak. cukup Iya. sekian ya. Halo, Pak. Atau masih ada mungkin yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Biar nggak jadi fitnah, kalau misalnya sewaktu-waktu Abang Rudi ini mereaksi video. Jadi gini, Pak, sebenarnya dia itu nggak secara gamblang mengatakan kembalilah, 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 tapi secara halus mengatakan kalau Islam ini seperti ini, mengatakan kalau Islam ini tidak benar, seperti itu, Pak, ya. Nah, Biar nggak itu jadi dia fitnah. makanya saya ingin Iya. ketemu sama dia. Islam yang Anda katakan tidak benar itu yang mananya? Coba buktikan. Ini kitabnya, baca. Saya mau tahu. Ayat mana, surah apa yang Anda katakan Islam itu tidak benar? Baca dulu. Itu maksudnya, Ananda. Islam itu tidak benar. Emang abang bisa baca Quran? Enggak. Terus dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Islam itu tidak benar? Dari togel. Aduh, Masya Allah. Ya udah, kita sudahi aja ya. Atau masih ada yang ingin disampaikan? Ya, sudah cukup, Pak. Baik. Ya, terakhir dari saya, kemarin tadi kerjanya di kantor gimana? Insya Allah. Alhamdulillah. Lancar, Pak, lancar. Ini hari kedua di kantor kerja ya. Wis, mantap. Disuruh pakai dasi nggak? Enggak, Pak. Sebisanya. Insya Allah. Iya. Nanti Iya. kalau misalnya udah gajian, jangan lupa traktir saya ya. Ya, siap. Traktir makan apa? Yang apa-apa aja, nggak apa-apa ya. Yang penting mahal. Apa aja yang penting mahal. Ya, tidur lagi deh. Ya udahlah kalau gitu. Nggak kedengeran ya suara aku ya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah Ananda Yusuf ini sudah kerja di kantor saya, di mana kantor saya itu saya sebagai direktur utama di sana. Beliau saya angkat sebagai staf saya, alhamdulillah. Doakan selalu, mudah-mudahan Ananda kita ini bisa istiqomah, ya, bisa menjadi orang Muslim yang taat, bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi betul-betul bisa istiqomah sesuai dengan Amin ya ajaran Allah. Islam, ya, yang betul-betul menjadi pengikut para nabi dengan setia. Saya kira demikian, Ananda, terima kasih ya. Anda istirahat, banyak minum air putih, istirahat yang secukupnya. Ya, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Dan juga kepada netizen yang ada di luar sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya, keluarga saya, ya, yang satu tubuh dengan saya, ya, netizen, baik itu yang ada di channel Zulkifli Maba, Sahabat Suma, dan juga yang ada di channelnya Ananda saya, Nuko Stefer Tambunan. Terima kasih ya atas dukungan para sahabat. Kami hanya bisa mendoakan sahabat, mudah-mudahan sahabat semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari COVID-19, dijauhkan dari fitnah, dibahagiakan bersama dengan keluarga, dimudahkan rezekinya, dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh di jannah Allah kelak. Amin amin ya rabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam.